Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya. Kita belajar bersama lagi untuk mempelajari ITIL kelima ya. Kita belajar bersama berkenalan dengan ITIL versi 5. Pada pertemuan kelima kali ini kita akan membahas tentang konsep guiding principle ya. Guiding principle di dalam IT 5 ini. Ya, kita ingat bahwa bangunan dari ITIL value system itu ada 5 komponen pertama ya. Di pertemuan keempat sudah kita bahas. Yang pertama adalah guiding principle ya. Ya, kemudian diikuti dengan value change ya, manajemen practice, dan juga continual improvement ya. Ya, yang kedua apa ya kemarin? Coba kita lihat. Yang kedua itu adalah governance, maaf ya. Saya sedikit lupa ya. Jadi dalam ideal value system atau sistem nilai, sistem pembentukan nilai di dalam ideal versi 5 itu ada 5 komponen utama ya. Yang pertama adalah guidance principle atau prinsip-prinsip petunjuk ya, atau prinsip-prinsip panduan. Yang kedua adalah governance ya, tata kelola. Kemudian yang ketiga adalah value chain atau rantai nilai. Yang keempat adalah manajemen practices atau praktik-praktik manajemen. Dan yang kelima continual improvement ya, atau peningkatan yang berkelanjutan, yang terus-menerus. Nah, pada pertemuan kelima ini kita akan sedikit mendalami komponen pertama ya, yaitu guidance principle. Yang ada 7 ya, ada 7 elemennya, ada 7 bagiannya, ada 7 prinsip. Sebentar. Ya, ini mohon maaf ya. Di sini masih tertulis ITIL 4 ya, karena 7 prinsip panduan ini sudah ada semenjak ITIL versi 4-nya. Jadi, apa yang melatar belakangi penyusunan dari 7 prinsip panduan atau 7 guidance principle ini di dalam ITIL ya, yaitu kondisi di mana sebuah organisasi atau perusahaan atau apapun itu ketika menghadapi suatu permasalahan dan belum memiliki SOP ya. Karena SOP ini harus dirancang dengan sangat cermat ya. Dan ketika ada permasalahan baru, tentu saja organisasi akan menghadapi situasi di mana SOP itu belum disusun, belum sama sekali disusun. Nah, oleh karena itu, 7 prinsip panduan ini yang akan menjadi kompas ya, petunjuk agar nanti apa ya, perusahaan atau organisasi mampu menciptakan nilai secara efektif dan efisien
sebelum SOP-nya itu disusun. Ya, di kemudian hari SOP tetap harus disusun ya, tapi ketika organisasi menghadapi kondisi di mana SOP belum tersusun, maka 7 prinsip panduan ini dapat menjadi petunjuk ya, petunjuk inti atau petunjuk awal ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita mengambil keputusan saat tidak ada SOP ya? Kita harus butuh prinsip-prinsip ya, harus butuh kompas ya. Tentu saja, tidak boleh sembarangan juga. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini sangat dibutuhkan. Ya, DNA dari kebijakan manajerial modern. Prinsip-prinsip ini bukanlah penemuan baru ya, tapi sudah tersebar di praktik-praktik manajemen modern ya, seperti lean thinking ya, yang mengeliminasi pemborosan, kemudian praktik agile yang bergerak cepat dan mudah beradaptasi, kemudian budaya yang dipraktikkan di dalam DevOps ya, kolaborasi tanpa batas ya. Nah, dari ketiga praktik besar ini ya, praktik-praktik yang sudah dijalankan dalam konsep Lean, Agile, dan DevOps, kemudian diperas dan disarikan menjadi 7 prinsip ITIL ya, 7 prinsip ITIL. Ya, prinsip yang pertama adalah focus on value atau fokus pada nilai. Segala hal yang dilakukan organisasi harus terhubung secara langsung atau tidak langsung dengan nilai bagi pemangku kepentingan. Jika tidak, pertanyakan keberadaannya, ya. Jadi, apapun yang dilakukan organisasi harus memiliki kontribusi ya terhadap nilai, ya. Tentu saja nilai yang paling ditekankan adalah nilai yang akan dinikmati atau ingin dicapai oleh konsumen kita, atau klien kita, atau customer kita ya, customer organisasi kita ya. Namun ini tidak terbatas kepada customer, consumer, atau klien saja ya. Mungkin bisa diperluas pada stakeholder ya, seluruh stakeholder. Ya, yang pertama di dalam fokus pada nilai ini adalah ubah perspektif ya. Ukur nilai dari sudut pandang konsumen, bukan penyedia ya, bukan dari sudut pandang kita ya. Nilai bersifat subjektif jika dari sudut pandang kita. Ya, kalau dari sudut pandang konsumen, nah kita ingin menyenangkan ya, memberi kepuasan konsumen agar tetap menggunakan layanan kita ya. Ya, fokus pada hasil bukan output ya, atau yang dikenal dengan istilah outcomes over output ya, hasil ya. Tujuan kita adalah menciptakan dampak nyata ya, bukan sekedar memproduksi sesuatu saja ya. Bukan banyaknya laporan yang ingin kita capai, bukan banyaknya laporan yang ingin kita ciptakan, tetapi pengambilan keputusan yang efektif dan efisien yang ingin kita capai dari laporan-laporan yang tersedia. Jangan dibalik cara berpikirnya. Kemudian realita lapangan, menghabiskan berjam-jam membuat laporan bulanan setebal 30 halaman yang tidak pernah dibaca bukanlah sebuah nilai. Ya, laporan yang setebal itu mungkin bisa cukup diringkas hanya dengan 1 halaman dashboard ya, yang dapat memberikan kontribusi mempercepat pengambilan keputusan. Ya, mungkin laporan yang 30 halaman itu boleh saja ya, tetap di tetap di apa ya? Tetap dilakukan atau tetap dikerjakan untuk kepentingan dokumentasi ya.
agar sewaktu-waktu kita membutuhkan sebuah konteks yang lengkap mungkin boleh jika itu dibutuhkan. Tetapi jika tidak dibutuhkan secara apa ya jangka panjang, mungkin diringkas dengan satu halaman dashboard atau satu halaman executive summary atau review boleh. Jadi di sini yang menjadi fokus adalah selalu prioritaskan perspektif konsumen ya, apa yang ingin dicapai konsumen ya, dan hasil apa yang diinginkan konsumen. Ya, mempermudah konsumen dalam melakukan aktivitas mereka. Ya, seperti itu. Kemudian prinsip yang kedua adalah start where you are atau mulai dari titik Anda berada. Ya, ketika memulai sesuatu, ITIL menyarankan tidak mulai dari titik nol ya. Jangan, karena akan membutuhkan banyak waktu lagi yang terbuang ya. Jangan mulai dari nol ya. Karena kita tentu saja mempunyai apa ya, aset atau sudah mencapai titik tertentu ya. Membuangnya semuanya hanya akan membuang waktu ya menurut ITIL ya. Uang dan tenaga. Ya minimal ya, minimal. Contoh, SDM yang ada di organisasi kita mungkin ya sudah merata lulusan S1. Ya, itu adalah titik di mana organisasi kita berada ya. Jangan mulai dari nol lagi ya, dari istilahnya perekrutan orang-orang yang belum memiliki tingkat pendidikan misalnya. Atau misalnya SDM organisasi kita sudah berpengalaman di bidang yang dijalani organisasi kita selama 20 tahunan. Nah, itu aset yang sangat besar ya dari segi SDM. Jangan merekrut tenaga baru lagi dari nol lagi ya, seperti itu. Gunakan observasi berbasis data yang objektif untuk menilai keadaan saat ini. Ya, pertahankan apa yang sudah berjalan dengan baik, adaptasi apa yang berfungsi sebagian dari yang bisa diperbaiki, ganti apa yang benar-benar rusak berdasarkan data bukan sekedar opini. Ya. Jadi penilaian berdasarkan bukti, evidence base di atas asumsi belaka. Kemudian prinsip yang ketiga adalah progress iteratively ya, progress iteratively on feedback ya. Melangkah maju secara iteratif menggunakan feedback ya. Ya, tanpa umpan balik, iterasi hanyalah bekerja dengan lambat. Umpan balik dari pengguna, metrik sistem, dan pasar memungkinkan koreksi arah sejak dini ya. Nah, mindset zaman dulu ya, ketika memperbaiki suatu masalah, yaitu memperbaiki dari awal sampai akhir dalam bentuk yang sangat besar atau yang dikenal dengan istilah monolitik. Misalnya, memperbaiki 1 sampai 10, semuanya diperbaiki. Padahal yang dibutuhkan oleh konsumen kita, klien kita, atau customer kita hanya fitur 1, 3, 4 mungkin ya. Seperti itu. Nah, jadi cara bekerja tradisional zaman dulu secara monolitik ya, itu sangat beresiko. Ya, beresikonya membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga yang pada akhirnya hasil akhirnya ternyata yang digunakan tidak semuanya ya. Kisah kegagalan membangun portal layanan selama 12 bulan tanpa melihat respon pengguna ya. Hanya untuk mendapati
bahwa portal tersebut membingungkan saat diluncurkan. Ya, ternyata sudah bekerja keras 12 bulan membangun portal layanan, ternyata tidak intuitif ya, tidak mudah digunakan oleh pengguna. Nah, ini fatal. Ya, lebih baik solusinya adalah membangun konsep awalnya, kemudian minta feedback dari pengguna secara terus-menerus ya. Satu fitur diselesaikan, mungkin pengguna memberikan feedback baru lagi, oh tambahkan fitur ini sepertinya berguna untuk jangka panjang. Nah, tambahkan fitur lagi baru dan terus-menerus seperti itu hingga portal layanan final yang semua fiturnya dapat digunakan ya atau sangat dibutuhkan oleh konsumen dan sangat intuitif ya, sangat nyaman digunakan oleh konsumen. Nah, lebih baik seperti itu daripada sekaligus tapi ternyata tidak digunakan. Ya, solusinya adalah pecah pekerjaan menjadi increment kecil, berikan hasil nyata di setiap langkah. Ya, jadi dipecah menjadi bagian-bagian kecil, diselesaikan sampai utuh menjadi satu kesatuan utuh. Ya, seperti itu. Ini adalah prinsip yang ketiga ya, progress iteratively with feedback atau melangkah maju secara iteratif menggunakan umpan balik. Ya, kemudian prinsip keempat adalah collaborate and support visibility atau kolaborasi dan dukung visibilitas. Ya. Apa maksudnya? Yaitu melibatkan orang yang tepat di saat yang tepat akan menghasilkan komitmen yang lebih besar dan kesuksesan jangka panjang. Ya. Ya. ITIL sendiri menolak praktik silo ya, praktik isolasi ya, dikerjakan sendiri. Tidak. ITIL mendukung konsep kolaborasi ya. Jadi, dengan kolaborasi ini akan mendapatkan banyak feedback dan sudut pandang ya, seperti itu yang mungkin tidak terpikirkan oleh eh, masing-masing departemen gitu ya. Nah, sebelumnya apabila kita bekerja silo ya, jadi masing-masing departemen berdiri sendiri-sendiri. Nah, kemudian sesudah terjadi kolaborasi akan membentuk simpul-simpul apa ya, keterkaitan ya, simpul-simpul ide saling terkait ya. Kolaborasi itu bukan berarti semua orang harus menyetujui segalanya, tidak. Ini tentang mengidentifikasi siapa yang memiliki pengetahuan relevan dan siapa yang terdampak ya. Jadi intisarinya yang diambil ya, apa yang relevan dan apa yang paling berdampak seperti itu. Jadi kolaborasi itu bukan berarti apa ya, membuat semua orang itu sepakat itu, bukan ya. Bukan. Kemudian visibilitas ya, visibilitas ya, jadikan pekerjaan itu terlihat ya. Jadi semua departemen itu dapat melihat progresnya sampai mana dan intervensi apa yang mungkin atau feedback apa yang mungkin bisa diberikan ya atau yang bisa dikontribusikan ya. Saat disembunyikan, masalah akan tersembunyi dan duplikasi muncul. Visibilitas mengungkap masalah lebih awal ya. Mungkin departemen IT asik ya mengerjakan sesuatu, ternyata ada masalah yang dilihat oleh departemen yang lain ya. Seperti itu. Jadi dengan visibilitas, ya istilahnya feedback awal itu bisa langsung muncul gitu ya. Apabila pihak-pihak lain itu merasa ada masalah. Kemudian fokus dalam ujian ITIL 5 ini sendiri, pertanyaan sering menguji kedua sisi ya, kolaborasi dan visibilitas. Cari jawaban yang mendorong pembagian informasi secara terbuka. Ya, kemudian prinsip kelima dari guidance principle ITIL adalah think and work holistically. Berpikir dan bekerja secara holistik.
atau secara menyeluruh. Ya. Tidak ada departemen, proses, atau pemasok yang beroperasi secara independen. Keputusan kita mempengaruhi keseluruhan ekosistem ya. Ya, kemarin di pertemuan yang lalu ya, di pertemuan ketiga atau kedua kalau tidak salah, itu kita sudah membahas 4 dimensi manajemen layanan ya, yang akan terdampak oleh suatu perubahan baik eksternal maupun internal. Yang pertama adalah yang akan terdampak adalah organisasi dan manusianya. Yang kedua, tentu saja IT-nya ya, informasi dan teknologinya ya. Kemudian yang akan terdampak juga mitra dan pemasok. Kemudian yang akan terdampak di dimensi keempat adalah aliran nilai dan proses kerja di suatu organisasi itu. Nah, jadi ketika kita berpikir dan bekerja secara holistik, nah, ketika ada satu perubahan kecil, itu harus dapat dilihat gambaran besarnya secara menyeluruh ya. Dari 4 dimensi ini akan mana yang akan terdampak di masa depan, seperti itu. Karena ada yang namanya bahaya yang disebut dengan suboptimisasi. Apa itu bahaya suboptimisasi? Yaitu meningkatkan kinerja pada satu area saja dengan mengorbankan area lain. Hanya akan menciptakan masalah baru di tempat lain atau di masa depan. Nah, ini adalah bahaya suboptimisasi, ya. Hanya melihat satu bagian saja. Padahal di dalam organisasi, di semua organisasi itu ada 4 dimensi di sana ya. Ya, 4 dimensi. Organisasi dan manusia, IT-nya, mitra dan pemasok, dan aliran nilai dan proses kerjanya ya. Kemudian pendekatan yang apa ya direkomendasikan oleh ITIL sendiri adalah pendekatan end to end. Maksudnya apa? Selalu pertimbangkan keempat dimensi sebelum melakukan perubahan. Pahami bagaimana satu perubahan kecil bergema ya, atau memiliki ripple effect ya, dampak dampak ripple ya, dampak dampak apa ripple itu ya. Kalau air dicemplungin batu itu akan riak ya, dampak beriak ya di seluruh aliran nilai atau value system ya. Ini adalah prinsip kelima dari Guidance Principles ITIL. Kemudian prinsip keenam adalah make it simple and practical ya. Make atau keep ya, maaf, keep it simple and practical ya. Jagalah atau tetap sederhana dan praktis ya. Kompleksitas adalah musuh dari efektivitas. Jika sebuah proses, metrik, dan tindakan tidak memberikan nilai, hilangkan saja. Jauh lebih mudah menambah kompleksitas nanti daripada menghapusnya sekarang. Ya, jadi dalam suatu organisasi, walaupun kita sudah sangat berhati-hati, ya, setiap proses yang dilakukan sekecil apapun akan menambahkan poin kompleksitas ya di kemudian hari jika bertumpuk. Apalagi jika kompleksitas itu sengaja diciptakan dari awal dengan ceroboh ya, itu lebih berbahaya lagi. Maka dari itu, kompleksitas itu adalah suatu kepastian dalam organisasi. Nah, ITIL merekomendasikan agar keep it simple and practical ya. Selalu jadikan sederhana dan praktis ya. Seperti itu. Intinya yang disarankan oleh ITIL adalah jika itu tidak berkontribusi pada nilai yang akan dicapai, maka lebih baik pangkas atau dihilangkan. Fokus pada hasil ya. Fokus on outcomes, bukan output ya. Prinsipnya adalah outcomes over outputs ya. Hasil itu diutamakan daripada output ya, keluaran. Gunakan jumlah langkah minimum yang diperlukan. Realita lapangan mengubah proses manajemen perubahan dari tingkat 5 dari 5 tingkat persetujuan menjadi hanya 1 tingkat persetujuan untuk perubahan berisiko rendah ya.
ini menghemat berjam-jam waktu tunggu namun tetap menjaga kontrol di tempat yang tepat. Nah, biasanya di dalam birokrasi pemerintahannya, misalnya dalam perizinan saja ya, itu bisa berlapis berapa tingkat ya. Nah, itu tidak efektif bagi investor mungkin ya. Izin ke sini, setelah menyelesaikan izin ke sini, izin lagi ke sini ya. Kalau bisa itu diringkas di satu tempat ya. Di satu tempat, satu waktu. Seperti itu. Nah, ini adalah prinsip keenam dari Guidance Principle ITIL ya. Keep it simple and practical. Tetap sederhana dan praktis. Ya, kemudian prinsip terakhir atau prinsip ketujuh adalah optimize and automate. Optimalkan dan otomatisasikan. Optimize and automate. Ya, sumber daya manusia harus digunakan untuk penilaian kompleks dan kreativitas ya. Jangan gunakan SDM untuk pekerjaan yang berulang-ulang yang bisa dilakukan oleh mesin. Ya, intinya dari ITIL, rekomendasi dari ITIL adalah jangan gunakan SDM manusia, SDM ya, sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan yang berulang-ulang yang seharusnya bisa dikerjakan oleh mesin. SDM itu digunakan untuk penilaian kompleks dan kreativitas ya, atau mengenerate ideas ya, atau menghasilkan ide-ide ya. Sedangkan teknologi untuk tugas repetitif. Ya, itu adalah prinsip ya. Jangan dibalik. Namun, mengotomatisasi proses yang rusak hanya akan menghasilkan kerusakan yang lebih. Nah, jadi pesan yang ingin disampaikan sebelum kita mengotomatisasi sesuatu, kita harus pastikan bahwa prosesnya sudah yang paling optimal. Jangan ada proses sampah di antaranya ya. Oleh karena itu, ada urutan mutlak yang harus kita lakukan sebelum melakukan otomatisasi. Ya, ingat otomatisasi adalah proses terakhir, tahap terakhir. Yang pertama harus kita lakukan adalah memahami alur kerjanya secara menyeluruh terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menyederhanakan alur kerja yang tidak perlu. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan ya langkah-langkah yang efisien ya, hanya gunakan langkah-langkah yang efisien. Kemudian baru otomatisasi menggunakan teknologi yang ada. Ya, ingat bahwa manusia itu digunakan untuk penilaian kompleks dan kreativitas, menghasilkan ide-ide yang bernilai tinggi. Ya, sedangkan sesuatu yang repetitif lakukan oleh mesin atau teknologi. Nah, itu adalah 7 dari guidance principle atau prinsip-prinsip panduan yang ITIL rekomendasikan ya ketika kita menghadapi suatu kondisi di mana kita belum memiliki SOP sama sekali. Ya, yang pertama fokus on value. Ya, fokus on value. Kemudian yang kedua adalah start where you are. Mulai dari di mana kamu berada. Kemudian yang ketiga adalah progress iteratively with feedback ya, yaitu melangkah secara iteratif ya dengan umpan balik. Kemudian yang keempat adalah collaborate and support visibility. Berkolaborasi dan mendukung visibilitas. Kemudian yang kelima adalah think and work holistically. Berpikir dan bekerja secara holistik. Yang keenam, keep it simple and practical. Buat itu sederhana dan praktis. Dan yang terakhir, ketujuh, optimize and automate. Optimalkan dan otomatisasikan. Ya, ekosistem prinsip ini saling memperkuat ya, tidak pernah bertentangan. Jadi 7 prinsip ini jangan dipertentangkan, tetapi saling melengkapi dan saling mensupport satu sama lain. Jadi ketika kita menghadapi suatu permasalahan dan seolah-olah ada
prinsip satu dan prinsip yang lain bertentangan? Sebenarnya tidak. Tetapi ini adalah nuansa, ya, memberi nuansa atau memberikan gambaran penuh ya. Jadi jangan kok sekali-kali korbankan satu prinsip, kemudian memenangkan prinsip yang lain. Tidak. Itu berpikir parsial ya. Kan tadi salah satu prinsipnya adalah berpikir holistik ya. Jadi tujuh prinsip ini harus selalu menyertai. Nah, mungkin untuk masalah urgensi, masalah prioritas ya, dan masalah mana porsi yang lebih penting. Nah, ini harus diseimbangkan menggunakan judgement ya, menggunakan istilahnya penilaian dari manusianya ya, seperti itu, dari kita. Pertama, fokus pada nilai adalah sebagai inti core ya, paling core-nya ya. Di tengah-tengah, fokus pada nilai. Itu adalah intinya inti ya. Kemudian, mulai dari mana Anda berada, berpikir holistik, proses berulang dengan feedback, kolaborasi, dan supervisibilitas. Kemudian, tetap sederhana dan praktis, dan optimalkan serta otomatisasi. Itu semua mensupport fokus pada nilai. Ketujuh prinsip ini tidak berdiri sendiri ya, mereka dirancang untuk melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Jika dua prinsip terlihat bertentangan, biasanya ada nuansa tersembunyi yang akan menuntun pada keputusan yang lebih baik ya. Nilai apa ya? Nilai itu menentukan apa yang kita prioritaskan. Kesederhanaan menentukan bagaimana kita melakukannya, mulai dari mana Anda berada, memberikan fondasi awal ya untuk kita melangkah. Kemudian langkah iteratif menentukan kecepatan dan koreksi arah dalam organisasi melangkah ke depan. Ya, ini adalah matrik diagnostik ya, niat baik versus jebakan umum. Memahami prinsip berarti mengetahui di mana batas-batasnya, hindari jebakan interpretasi ini. Mulai dari titik Anda berada ya, niat baiknya adalah menilai apa yang bisa dipertahankan berdasarkan bukti objektif. Jebakannya yang sering dilakukan justru menolak semua perubahan dengan alasan kita sudah terbiasa begini ya. Terkadang sistem lama memang harus diganti ya. Ya, misalnya harus dimulai dari nol, ya tidak masalah seperti itu. Kemudian kolaborasi dan visibilitas ya, niat baiknya melibatkan ahli yang tepat dan pihak yang terdampak ya, atau stakeholder yang sesuai ya. Ya, jebakannya meminta persetujuan semua orang untuk setiap hal kecil ya. Tidak mungkin ya. Dalam organisasi itu tidak bisa semua orang itu sepakat pada semua urusannya. Yang akhirnya akan melumpuhkan kecepatannya. Ya, di dalam organisasi selalu ada yang pihak yang puas dan pihak yang tidak puas, itu biasa. Tapi tetap intinya inti adalah fokus pada nilai yang akan diciptakan ya. Kemudian berpikir holistik ya, melihat gambaran besar dan dampak lintas departemen. Kemudian jebakannya adalah mencoba mengubah seluruh sistem sekaligus, bertentangan dengan prinsip iteratif ya. Ini masih menggunakan cara berpikir tradisional yang monolitik ya, seperti itu. Nah, ini adalah uji kompas Anda di dunia nyata. Skenario pertama ya. Tim Anda menyadari bahwa laporan metrik bulanan yang sangat detail ternyata tidak pernah dibaca oleh manajemen. Navigasinya tetap sederhana dan praktis ya. Kita menggunakan prinsip keep it simple and practical. Ya, jadi yang harus dilakukan apa? Yaitu mengeliminasi proses yang tidak menghasilkan nilai. Mungkin ya, lebih disederhanakan, mungkin ya, visualisasinya diperbaiki, jangan dalam bentuk teks ya. Ya, silakan ya, bisa berkreasi di sini. Kemudian skenario kedua, proyek pembaruan sistem diluncurkan setelah 18 bulan. Namun, ternyata kebutuhan pengguna telah berubah drastis sejak awal proyek ya. Nah, ini diatasi dengan prinsip progress iteratively with feedback ya. Melangkah maju secara iteratif menggunakan umpan balik ya.
Kerjakan dalam increment kecil dengan umpan balik berkelanjutan. Kemudian skenario ketiga adalah sebuah tim ingin segera membeli software otomatisasi tiket karena proses saat ini terlalu lambat. Ya. Nah, ini prinsip yang digunakan adalah optimize and automate. Ya, optimalkan dan otomatisasikan ya. Pahami dulu prosesnya ya sebelum melakukan otomatisasi ya. Buang proses-proses yang tidak berguna, optimalkan dulu. Jika sudah memungkinkan untuk otomatisasi, lakukan otomatisasi. Jangan langsung gegabah gunakan otomatisasi. Ya. Aturan emas otomatisasi yaitu adalah jangan pernah melompati urutan ini ya. Ada 4 urutan yang harus dipegang sebelum otomatisasi dilakukan. Pahami prosesnya, sederhanakan, optimalkan, kemudian baru otomatisasi. Aturan emasnya adalah otomatisasi tanpa penyederhanaan hanya akan menciptakan sistem otomatis yang rapuh ya. Jangan gunakan teknologi untuk mempercepat proses yang sedari awal sudah rusak ya. Atau sedari awal sudah jelimet ya. Sederhanakan dulu, optimalkan dulu, baru otomatisasi. Ya, kompas Anda telah dikalibrasi ya. Tujuan bisnis akan berubah, strategi akan bergeser, struktur organisasi akan dirombak, namun ketujuh prinsip ini tetap konstan ya. Jadikan tujuh prinsip ini sebagai kompas kita dalam berorganisasi dan kita akan selalu menemukan jalan yang tepat ya, benar melintasi kompleksitas menuju penciptaan nilai yang sejati. Ya. Mungkin kita review sedikit ya, tujuh prinsip ini sebelum kita tutup ya, agar dapat terngiang-ngiang di kepala kita. Yang pertama, prinsip pertama adalah focus on value, fokus pada nilai. Prinsip yang kedua adalah start where you are, mulai dari titik Anda berada. Prinsip yang ketiga adalah progress iteratively with feedback. Ya, melangkah maju secara iteratif, incremental dengan umpan balik yang terus-menerus. Kemudian collaborate and support visibility ya. Berkolaborasi dan mendukung visibilitas bersama. Yang kelima adalah think and work holistically. Berpikir dan bekerja secara holistik. Yang keenam, keep it simple and practical. Tetap buat sederhana dan praktis. Dan yang terakhir, ketujuh, optimize and automate. Optimalkan dan otomatisasikan ya. Nah, itu adalah 7 guidance principle yang Aitil rekomendasikan kepada kita semua ya. Ya, jadi 7 itu adalah bagian dari guidance principle ya. Guidance principle sendiri adalah bagian dari 5 komponen utama dalam penciptaan nilai ya, value system ya. Saya ulangi lagi, dalam penciptaan nilai ada 5 komponen utama. Yang pertama adalah guidance principle yang kita bahas hari ini. Yang kedua adalah governance, tata kelola. Yang ketiga adalah value chain atau rantai nilai. Yang keempat adalah management practices atau praktik-praktik manajemen. Dan yang kelima adalah continual improvement atau peningkatan secara kontinu. Ya, selamat berjumpa kembali di pertemuan berikutnya ya, insya Allah untuk membahas komponen yang kedua yaitu governance. Ya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.